Muhammad SAW. Baik para jemaah sekalian, di kesempatan subuh hari ini kita kembali duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah kita sekalian. Kita akan mengkaji pembahasan dari Bulughul Maram masih seputar sholat. Kita kali ini akan membahas mudah-mudahan 3 hadis, yaitu tentang zikir ba'da sholat. Ada satu bacaan istighfar 3 kali, terus Allahumma salam, lalu bacaan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu dikenakan 100 kali dengan la ilaha illallah. Kemudian wasiat dari Nabi SAW kepada Muaz. Monggo bisa dilihat di halaman 120 dari hadis Sauban. Dibaca pasti. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salati istaghfara Allah thalatha wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahul Muslim. Dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai dari sholatnya, beliau beristighfar, mohon ampunan kepada Allah sebanyak 3 kali dengan membaca, artinya, ya Allah, Engkaulah keselamatan dan darimu jualan segala keselamatan. Maha berkah Engkau, wahai Zat yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik, dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca idzan sharafa min sholati. Jika selesai dari sholatnya, dia membaca istaghfirullah thalatha. Beliau beristighfar kepada Allah 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim menyebutkan ini dalam kitab sahihnya. Imam Nawawi menyebutkan dalam judul bab Istighfar dzikri ba'da shalah wa bayanu sifatihi. Anjuran zikir ba'da shalah dan penjelasan tata caranya. Kemudian dibawakan hadis seperti yang disebutkan dari Sauban tadi. Rasulullah SAW itu biasa membaca setelah pada sholat. Lantas tentang baca istighfar tadi ditanyakan kepada Al-Auza'i, bagaimana cara beristighfar? Lalu Al-Auza'i menjawab, ucapkanlah Astagfirullah, Astagfirullah. Maka kalau istighfar pada sholat, akhirnya baca Astagfirullah, Astagfirullah, tanpa Astagfirullah al-azim. Cukup apa? Astagfirullah 3 kali. Ya, tidak tampak al-azim, karena di dalam penjelasan dari Imam Al-Auza'i, ia cuma terangkan Astagfirullah, Astagfirullah, cuma berhenti sampai Astagfirullah saja. Nah, kalau di sini ada catatan, dulu sebelum faedah, idzan sharafa min sholati, jika selesai dari sholatnya, berarti bacaan ini diucapkan setelah salam. Ya, setelah salam, bahkan langsung setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
tidak sibukkan dengan salam kanan kiri. Hadis berapa Pak Parjo? 344. Oh, belum pakai kacamata berarti. Jadi ucapan istighfar ini setelah salam langsung. Ingat ya, setelah salam itu langsung. Karena di sini dikatakan idzan sorofa min solatihi, jika ia selesai dari solatnya. Di sini dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan, sallama minha, yaitu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lantas langsung ucapkan istighfar. Nah, biasanya kekeliruannya ba'da salam sibuk sodorkan tangan kanan kiri salam, bahkan diperampungkan itu salamnya di soft pertama semuanya, gilir lagi kalau dia bisa jangkau soft kedua lagi. Yang tepat sibukkan dengan bacaan istighfar. Nah, sekarang apa pengertian istighfar? Istighfar itu tolabul maghfirah, meminta ampunan. Dan istighfar ini karena merasa dalam sholat itu terdapat kekurangan atau kesalahan. Karena merasa dalam sholat itu terdapat kekurangan dan kesalahan. Nah, Syekh Abdullah Fauzan katakan, apa hikmahnya kok membaca istighfar? Kata beliau, wa hadza dzikru ba'da salami fi ghayatil munasabah. Membaca istighfar tadi setelah salam karena tempatnya itu pas di situ. Dan ini kata beliau, fa inna fihi isyaratan ila annal musalliya lam yakum bihaqqi ibadati rabbih. Kata beliau, karena orang yang sholat ini isyarat dia tidak menunaikan ibadah pada Rabbnya sesuai dengan yang dituntut. Yaitu kata beliau, li'annahu la yakhlu ghaliban, karena dalam sholat itu umumnya tidak lepas dari minal wasawisi wal khawatiri fi sholatihi, karena di dalam sholat tidak lepas ada was-was, ada juga gangguan-gangguan. Karena kita nggak bisa konsen penuh di dalam sholat, was-was ada kan? Sering gangguan-gangguan pikiran luar-luar itu banyak sekali. Ini lagi sholat, ya mikirin putune, mikirin anake, nyata mikirin kerjaan, mikirin pakan, mikirin sapi. Nah, itu namanya wasawis dan khawatir. Maka fasyuri'a lahul istighfaru ba'da intihai sholatihi. Maka dianjurkan di sini untuk istighfar setelah selesai sholat. Tadarukan lima fatau minal khusyu'i, karena ada khusyuk yang luput di dalam sholat. Wajabron lima hasola fiha minal kholali, karena ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat. Berarti kesimpulannya ada dua hal yang ingin dipenuhi di sini. Yang pertama, khusyuknya kurang. Yang kedua, ada kekurangan. Jadi kenapa kita istighfar? Karena khusyuknya kurang. Dan yang kedua, karena ada kekurangan dalam sholat.
Nah, catatan di sini khusus untuk imam. Khusus untuk imam, kata Syekh Abdullah Fauzan, anal imama yaqulu dzalik qabla ayastaqbilal ma'munin. Qabla ayastaqbilal ma'mumin. Imam ucapkan istighfar dan Allahumma antas salam tadi sebelum menghadap makmum. Jadi dia ngadap kiblat dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, baru setelah itu balik. Bahkan kalau ada yang punya urusan, nah dia bisa tinggalkan sholat ini pas bacaan ini nih, selesai. Jadi jangan luput dari bacaan istighfar dan Allahumma antas salam tadi. Karena dikatakan oleh Aisyah katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram wa fi riwayatin ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, biasa ketika mengucapkan salam beliau tidaklah duduk sampai mengucapkan Allahumma antas salam, sampai mengucapkan sekadar baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Gitu ya. Ini khusus untuk imam tadi, catatannya apa? Setelah baca istighfar 3 kali dan baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kemudian ngadap makmum. Kalau belum mengucapkan ini, baiknya tidak menghadap makmum dulu. Nah, beliau ngadap makmum itu tadi, seperti Rasul tadi. Termasuk juga yang punya kesibukan, mau tinggalkan sholat kapan Ustadz? Nah, tinggalkan sholat bisa jadi kalau terburu-buru setelah baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, tadi tentang beberapa catatan termasuk istighfar. Sekarang tentang bacaan Allahumma antas salam. Yang pertama, assalamu itu bagian dari Asmaul Husna. Assalamu itu bagian dari Asmaul Husna. Ingat ya, bagian dari Asmaul Husna sebagaimana terdapat dalam Al-Quran tentang ini. Nah, maknanya salama min kulli aibin. Maknanya adalah Allah itu selamat dari segala aib. Juga selamat dari atau lepas dari segala kekurangan. Lepas dari segala kekurangan yang ada pada makhluk.
Ingat ya, kekurangan. Yang ada pada makhluk. Jadi sifat aib saja hilang. Termasuk juga sifat-sifat makhluk yang kurang. Ada sifat makhluk yang kurang, tidak pantas disandarkan pada Allah. Rapat. Nah, aib. Jadi ada sifat kurang pada makhluk, tidak pantas disandarkan pada Allah. Makhluk biasanya ngantuk. Itu sifat kurang kan? Sifat kurang. Dia butuh istirahat. Makhluk butuh istirahat. Maka butuh istirahat ini tidak boleh disamakan pada Allah, tidak boleh. Tidak boleh kita katakan Allah juga butuh istirahat. Enggak boleh. Jadi secara zat, sifatnya, perbuatannya, Allah selamat dari sifat-sifat kurang tadi. Terus wa minkas salam. Wa minkas salam. Wa minkas salam. Baterainya habis. Baterai habis. Darimu keselamatan. Ini minta pada Allah supaya diberi keselamatan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita ucapkan wa minkas salam, kita lagi minta pada Allah supaya diselamatkan di dunia dan akhirat. Lagi minta keselamatan di dunia dan akhirat. Terus disebutkan tabarokta. Tabarokta, maha berkah engkau, wahai zat yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Maha berkah engkau. Tabarokta. Tabarokta. Maha berkah engkau. Tentang maha berkah ini sudah dijelaskan dalam doa istiftah 272. Hadis 272.
Maksudnya semua nama Allah itu berkah. Berkah itu artinya penuh kebaikan. Semua nama Allah itu berkah, penuh kebaikan. Berkah sendiri punya dua makna, berkah atau barokah. Tetapnya kebaikan atau apa? Bertambahnya kebaikan. Tetapnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Nah, terus ada faedah lagi dari ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram itu artinya Allah yang maha, engkau wahai zat yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Berarti maha agung, maha mulia. Di sini dikatakan tabaraka zal jalali wal ikram, al jalal dari masdar jalil yaitu agung. Terus jalilun bayyinul jalalah. Wal jalal idzamul qadar, ya kita artikan agung. Kemudian Allah taala wal mustahiq ayu jalla wa yukram fala yajhar wa la yakfur bih. Baik. Ya zal jalali wal ikram, maha agung lagi maha mulia. Ini para ulama ada yang masukkan dalam Ismullahil A'zam. Ya zal jalali wal ikram. Ini maha agung maha mulia ini masuk dalam nama Allah yang agung. Atau Ismullahil A'zam. Nah, jika berdoa dengannya maka akan dikabulkan. Berdoa dengannya akan dikabulkan. Jadi bisa pakai pada zikir yang lain atau doa yang lain. Pakai pada doa yang lain. Mau doa apa? Tutup dengan ya zal jalali wal ikram. Bisa pakai ya zal jalali wal ikram. Nah, itu satu bacaan ba'da salam. Satu bacaan lagi dibaca pasti. Pencet. Wa an abi, pencetnya lama. Sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabahallahu dubura dubura kulli salatin thalathan wa thalathina wa hamidallahi thalathan wa thalathina. Itu wa hamidallaha thalathan wa thalathina wa kabbarallahu thalathan wa thalathina wa kabbarallaha
wa kabbarallaha thalathan wa thalathina wa tilka tis'un fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Rawahul Muslimun wa fi riwayatin ukhra anna takbira arba'un wa thalathun. Ya, baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pada tiap usai solat bertasbih membaca subhanallah sebanyak 33 kali, bertahmid membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan bertakbir membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali, maka jumlahnya 99 kali, lalu menyempurnakannya menjadi 100 dengan bacaan, artinya tidak ada Rabb selain Allah. Lanjut aja. Mic-nya selalu ini. Tidak ada Rabb selain Allah yang Maha Esa, tidak ada Rabb selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Kerajaan dan segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka diampunilah kesalahan-kesalahannya, walaupun kesalahannya seperti buih air laut. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain bahwa takbirnya sebanyak 34 kali. Baik, sekarang kita lihat tentang bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ba'da salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, man sabbaha, siapa yang ucapkan tasbih kepada Allah setiap dubur kulli salatin. Nah, ada istilah dubur ya. Pernah kita bahas dubur sholat artinya apa? Dubur sholat. Dubur itu artinya akhir. Akhir ya. Ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, ba'da tahiyat, sebelum salam. Yang kedua, ba'da salam. Nah, kemarin kesimpulannya kalau ini ba'da tahiyat sebelum salam, ini biasanya doa. Isinya itu doa-doa. Yang kemarin beberapa doa sudah diajarkan oleh Ibnu Hajar. Terus kalau yang ba'da salam, ini letaknya zikir. Diingat itu ya. Jadi kalau ditanya apa itu dubur sholat, dua maksud. Ba'da tahiyat sebelum salam atau ba'da salam. Biasanya sebelum salam, ba'da tahiyat sebelum salam, doa-doa. Namun kalau ba'da salam biasanya zikir. Ingat. Lalu dikatakan subhanallah 33 kali. Lalu wa hamidallah salasan wa salasin. Lalu bertahmid pada Allah 33 kali. Berarti alhamdulillah 33 kali. Lalu wa kabbarallah salasan wa salasin. Lalu bertakbir kepada Allah 33 kali.
Berarti ada bacaan tasbih, tahmid, terus takbir. Tasbih itu bacaan apa? Subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Nah, totalnya tasbihnya 33, alhamdulillah 33, tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baru cara pertama. Cara kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Sekarang kita bahas, ini ada bentuk variasi. Sebenarnya saya sudah sebut di buku saya zikir pagi petang. Sudah punya belum? Kalau belum nanti dikasih lagi, itu ada sisa kemarin itu. Sudah punya belum? Sudah. Oh sih. Orang di Newong tak? Sudah. Ada variasi ya ini ya, variasi bacaan subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar ya. Ingat variasinya satu. Sama dengan di hadis tadi apa? Subhanallah berapa? 33. Terus alhamdulillah 33. Terus Allahu Akbar 33. Digenapkan dengan la ilaha illallah dan seterusnya ya. Sehingga lanjutkan. Wahdahu la syarikalah mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 2. Tadi di dalam kurung tadi itu disebutkan oleh Ibnu Hajar. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Ini total ada 5 ini. Terus yang ketiga, saat ini disambung. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Berarti bacanya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Berapa kali? 3 kali. Lalu digenapkan dengan ini biar 100. Ulang dulu ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Genap jadi 100 toh. Ya kan? Terus yang kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Total berapa ini? 100. Terus yang ketiga, disambung. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Hitung 33 kali, 99 kan? Terus biar genap 100 tambah ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya sudah. Terus variasi yang keempat. Sekarang digabung dengan la ilaha illallah. Maaf, sekarang yang ini dulu 10. Subhanallah 10 kali.
alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ini untuk orang sibuk. Berapa? 10, 10, 10. Total berapa? 30. Satu hari kalikan 5, 150. 150, satu kebaikan dibalas 10, berarti 1500 dalam timbangan. Itu kata Nabi. 5. Sekarang gabungkan 4 kalimat. Al-Baqiyatus Sholihat namanya. Digabungkan 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita biasanya rangkai apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi satu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali tadi? 25. Nah, karena ada 4 kalimat, 4 kali 25 100. Nah, mana yang dipilih dari 5 ini? Kadang ganti-ganti. Kadang baca yang pertama, kadang baca yang nomor 2, kadang baca yang nomor 3, kadang baca nomor 4, kadang baca nomor 5. Praktekkan semuanya setiap ba'da sholat 5 waktu. Catat dulu, diingat. Yang pertama tadi apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digenapkan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan kedua, Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Bacaan yang ketiga, disambung, digabung. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baca 33 kali, terus genapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus yang keempat, untuk orang sibuk, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Terus yang kelima, gabung dengan la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 25 kali. Ingat 5 variasi ya. 5 variasi ini baca bisa ganti-gantian. Ada di buku saya tadi, zikir pagi petang, di catatan kaki. Kalau dulu kan cuma taunya nomor 1. Kuwi diulang-ulang terus. Mbok saiki variasi. Ya, bacaannya divariasi. Doa kan misalnya, kalau doa kan variasi kan, doa itu enggak minta melulu itu terus. Bosan. Variasi. Bacaan dalam sholat juga sudah diulang-ulang kemarin pas bacaan sholat. Ya, ada rukuk nanti bacaan yang lainnya. Variasi dengan bacaan lain. Apa lebih daripada satu zikir gitu, satu bacaan. Nah, terus satu lagi dari Mu'adz bin Jabal, hadis 346. Ya, baca pasti. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'adz la tad'anna dubura kulli salatin an taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin qawiyyin.
Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, agar engkau jangan sekali-kali meninggalkan pada setiap sholat doa, artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah padamu." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai dengan sanad yang kuat. Baik, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, kemudian Abu Dawud dalam bab istighfar, kemudian An-Nasai. Sanadnya sahih, Imam Nawawi mensahihkannya, Ibnu Hajar juga demikian, begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan hadis ini punya penguat juga dari hadis Abu Hurairah. Sekarang disebutkan tadi dalam hadis, wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu. Ini dalam istilah hadis ini dikenal dengan hadis musalsal. Musalsal bukan tambahan. Nanti si Mu'adz ini nyampaikan ke orang di bawahnya lagi sama dengan kalimat tadi. Usika, ya siapa? Ya, saya nasihatkan padamu, saya sangat senang sekali kamu tidak tinggalkan bacaan ini. Nah, nanti yang orang di bawahnya lagi wasiatkan seperti itu. Saya sangat senang sekali setiap kamu selesai sholat engkau membaca ini. Terus sampai orang berikutnya. Nah, dengan cara penyampaian yang sama sampai kepada perawi-perawi di bawahnya, namanya hadis musalsal, berantai. Kalau misalnya ada yang nyampaikan dia sambil senyum, nah nanti sampaikan orang di bawahnya lagi sambil senyum lagi. Orang yang ini disampaikan lagi bawahnya sambil senyum, orang ini sampaikan lagi sambil senyum, terus seperti itu. Kalau sambil berdiri lagi nyampaikan. Itu hadis musalsal. Yang penting nggak sambil ngantuk saja. Terus lihat di sini, la tada'anna, janganlah engkau tinggalkan. Ya, janganlah engkau tinggalkan. Di sini la tada'u itu bahasa Arabnya, namun ada nun taukid. Berarti menunjukkan makna sungguh. Jangan sampai kamu tinggalkan, gitu kalimatnya. Lagi penekanan makna. Jangan sampai tinggalkan ya. Wahai Mu'adz, dubura kulli sholatin, setiap dubur sholat. Dubur tadi apa? Akhir. Ada dua makna apa tadi? Sebelum salam dan sesudah salam. Ingat kalau sebelum salam itu letaknya apa? Doa. Sesudah salam? Zikir. Kalau ini agak membingungkan karena Imam Ibnu Hajar sampaikannya ini setelah atau di sela-sela bacaan zikir. Dan ini zikir ba'da sholat. Ya, harusnya dia letakkan hadisnya sebelumnya kalau kita pakai kaidah tadi itu. Tapi dia letakkan ini setelah bacaan istighfar, ya, terus bacaan subhanallah 33 tadi, baru setelah itu ini. Kadang di buku ini di Bulughul Maram tidak pakai tartib, tidak pakai urutan, sehingga letak hadis di sini ini bukan menunjukkan urutan juga. Maka kalau mau milih, baiknya bacaan ini tadi di hadis 346 berikan catatan, bacaan ini dibaca sebelum salam. Diberikan catatan, bacaan ini Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dibaca sebelum salam. Jadi bisa ada dua kemungkinan tadi ya. Yang paling bagus tadi dibaca sebelum salam, sebagaimana letaknya doa. Nah, dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Abdullah Fauzan sebelum salam. Terus lihat bacaannya, ada 3 permintaan. Ditulis 3 permintaan tadi. Satu apa? Meminta pada Allah supaya rajin berzikir. Kemudian yang kedua, meminta pada Allah supaya rajin bersyukur. Yang ketiga, meminta pada Allah supaya bagus ibadah.
Ditulis 3 hal yang diminta tadi. Satu apa? Meminta pada Allah supaya rajin berzikir. Yang kedua, supaya rajin bersyukur. Yang ketiga, Memperbaiki supaya bagus ibadah. Bagus ibadah itu ada 2 syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat. Diulang, bagusnya ibadah ada 3. Ada 2. 1, ikhlas. 2, sesuai dengan tuntunan syariat. Dan 3 ini, zikir, syukur, rajin ibadah atau bagusnya ibadah, kata Syekh Abdullah Fauzan, ini adalah sebab sempurnanya kebahagiaan. Catat itu. Sebab sempurnanya kebahagiaan karena 3 ini. Beliau katakan wa kamulat asbabu sa'adatihi. Sempurnanya kebahagiaan itu karena 3 ini. Orang bahagia berarti karena 3 hal. Pertama apa? Zikir. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, bagus dalam ibadah. Nah, terus yang dimaksud dengan zikir. Yang pertama ya zikir ya. Ini mencakup semua macam zikir. Namun zikir yang paling utama adalah bacaan Al-Quran. Dan sibuk dengan tholabul ilmi. Ya, yang bentuk zikir di sini ada 2 macam yang paling utama ya. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, dan yang kedua, tholabul ilmi, mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, di dalam doa ini disebut zikir dulu, baru kemudian syukur. Allahumma ini ala zikrika, terus wa syukrika. Zikir dulu baru syukur. Kata Syekh Abdullah Fauzan, beliau katakan li'annal abda idza lam yakun dzakiran lam yakun syakiran. Karena seorang itu kalau tidak berzikir berarti dia tidak bersyukur. Maka harus zikir dulu baru dikatakan bersyukur. Karena kalau tidak berzikir berarti tidak bersyukur. Dan Allah katakan faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah padaku maka aku akan mengkufuri kalian. Kemudian apa yang dimaksud syukur? Syukur kata Syekh Abdullah Fauzan adalah menampakkan bekas nikmat. Menampakkan bekas nikmat pada 3 hal. 1, hati. 2, lisan. 3, anggota badan. Ulang, syukur adalah menampakkan apa tadi? Bekas nikmat pada 3 hal. 1 apa? Hati. 2, lisan. 3, anggota badan. Hati berarti dia ngakui nikmat ini dari Allah. Lisan berarti dia ucapkan. Kalau di anggota badan berarti manfaatkan untuk ibadah. Ya, manfaatkan untuk ibadah.
Nah, kemudian bacaan tadi sudah dijelaskan. Bacaan ini adalah menandakan kesempurnaan sebab seseorang itu bahagia. Maka bahagia dengan 3 berarti zikir, syukur, dan bagus ibadah. Ya, kalau salah satu hilang di sini kurang berarti ini kebahagiaannya. Dia bisa zikir namun ibadah nggak ada, sholat nggak ada, kurang itu bahagianya. Harus 3-tiganya, zikir, syukur, kemudian bagus ibadah. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini menunjukkan keutamaan dari sahabat Mu'adz. Karena dia diajarkan doa ini. Dan tadi saya sebut ya, dalam hadis disebutkan, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku benar-benar apa? Mencintaimu. Ini menunjukkan kalau kalimat ini keluar dari lisan Nabi, tanda Nabi cinta kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan ini berlaku juga untuk yang lainnya. Kalau senang pada yang lainnya, ajarkan doa ini. Ajarkan pada yang lainnya doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Ya. Di buku zikir pagi dan petang, zikir yang ke-14, la ilaha illallah wa itu dibaca 10 kali. Yeah. Di zikir ke-15, zikir yang sama itu dibaca 100 kali. Bisa milih, bisa 10, bisa 100. Kalau umpama yang hanya dibaca 100 kali boleh tidak? Tidak. Boleh. Jadi tidak harus 110. Enggak harus 110. Sudah termasuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sering banyak dilakukan ataupun bahkan saya sendiri pernah melakukan itu istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian la ilaha illallah wa la ilaha illallah, kemudian baca ayat kursi. Itu sering itu ada waktu gunanya. Yang kedua, Ayat kursi nyusul belum habis ini. jadi astagfirullahaladzim, kemudian la ilaha Pakai astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus iya sadar diterangkan, tapi ada yang mengamalkan seperti itu. ya bagusnya cuma astagfirullah seperti kata Al-Auza'i tadi. Terus Kemudian yang tadi yang disampaikan oleh Ustaz, jangan salaman dulu tapi disibukkan dulu dengan zikir ya. Maka andai kata kita diajak salaman, bagaimanakah? Ya disalami. Ora popo. Kan sering kita diajak salaman. Kemudian yang Nah, kaidahnya itu yuktafaru fil baqi ma la yuktafaru fil ibtida. Dimaafkan jika cuma lanjutkan, namun tidak dimaafkan kalau mulai dari awal. yang ketiga, Jadi jenengan cuma lanjutkan saja. Kalau mulai dari awal enggak. Terus saya sering mengamalkan, melakukan tentang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini setelah astagfirullah Allahumma tassalam wa mukassalam wa barakah ya ikram, kemudian saya Allahumma a'inni ala dzikrika, kemudian astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allah akbar. Itu bagaimana? tadi gimana urutannya? Astagfirullah, Terus? Allahumma tassalam. Ya betul, terus. Dan Allahumma a'inni ala dzikrika. Nah, berarti pakai pendapat Ibnu Hajar tadi itu di sini. Jadi itu juga Boleh. terima kasih. Tapi mau letakkan Allahumma inni ala dzikrika sebelum salam lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Sudar, nah, banyak ngomong Kak, tanya juga. Ngapain? Komentari orang woy. Sudah diterangkan ya wes meneng woy. Sudah nggak ngomong. Terus nah, imam menghadap makmum terburu-buru ya. Boleh.
Jadi yang penting tadi sudah astagfirullah 3 kali Allahumma antas salam ya. Setelah itu tinggalkan imam boleh. Sambil zikirnya nanti sambil jalan nggak apa-apa. Sambil aktivitas lain boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu nanti hadis ke ayat kursi kayaknya itu ya. Ya. Bukan. Ya terus apa lagi? Kalau pakai pendapat jumhur, kebanyakan ulama itu maksudnya dosa kecil yang diampuni sebanyak buih di lautan, dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar mesti bertaubat. Sedangkan kalau menurut Ibnu Taimiyah, hadis itu menunjukkan dosa besar pun ada masuk dalam hadis tadi. Yang lebih tepat diamalkan seperti keumuman. Yaitu kita katakan dosa besar juga ada kemungkinan untuk diampuni. Gitu. Ya, baik. Ada lagi? Kita jadi imam, seandainya kita jadi imam kita sudah balik ke makmum, apakah kita mau doa mengangkat tangan itu harus kembali ke kiblat lagi? Nah, kalau memilih pendapat Syafi'i yang mengangkat tangan setelah salam, berarti, dan ini pendapat bukan Syafi'i ya, kebanyakan ulama, jumhur, maka dia balik ke kiblat lagi. Karena sunahnya berdoa menghadap kiblat. Jadi dia balik, setelah itu balik lagi menghadap kiblat. Kalau memakai pendapat jumhur atau kebanyakan ulama tadi. Terus, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dianggap bagi yang yakin itu penting, tapi yang saya tanyakan lebih penting mana zikir dan sholat sunnah. Apakah bisa sholat sunnah dulu? Apa bisa sholat? Sunnah dulu, terus zikir. Contohnya sholat sunnah yang maghrib. Itu baiknya zikir dulu atau sunnah? Baiknya zikir dulu baru sholat sunnah ba'diyah. Kenapa dibuat balik? Habis salam zikir dulu baru ini, baru kemudian sholat sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena diantara pengertian fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, jika engkau telah selesai dari satu aktivitas beralihlah pada aktivitas yang lainnya dan kepada Rabbmu lah engkau itu berharap. Diantara tafsirannya adalah ba'da sholat ya berdoa. Berarti ada aktivitas dulu, doa dulu baru kemudian sholat lagi. Itu je. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Nanti malam Kamis besok libur, malam Sabtu juga sama hari Ahadnya nanti akan diberitahu untuk kelanjutannya. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan penuh faedah dan penuh manfaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.